Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Nurayhan Sapawi dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas berdagang yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Perdagangan internasional dapat disebut pula sebagai international trade dan telah ada sejak pertengahan abad Low Grammars. Pengertian ekspor dan impor. Pengertian ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Pengertian impor. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Manfaat perdagangan internasional. Dapat memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi oleh negara sendiri. Melalui kegiatan impor barang, masyarakat dari suatu negara bisa mendapatkan suatu produk tertentu yang tidak dapat diproduksi oleh negaranya sendiri. Banyak faktor yang menyebabkan negara tersebut tidak dapat memproduksi produk tertentu, misalnya kondisi geografi, iklim, hingga tingkat penguasaan iptek. 2. Memperluas keuntungan dari spesialisasi. Meskipun suatu negara sudah dapat atau mampu memproduksi barang yang jenisnya sama dengan yang diproduksi oleh negara lain, tetapi ada kalanya juga produk yang diproduksi oleh negara lain justru lebih baik kualitasnya. 3. Memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dalam hal ini biasanya manfaatnya banyak dirasakan oleh pengusaha. Terkadang beberapa pengusaha tidak menjalankan mesin alat produksinya dengan maksimal sebab mereka khawatir apabila akan terjadi kelebihan produksi sehingga menyebabkan turunnya harga. Faktor penghambat. Kebijakan ekonomi dan politik internasional. Secara umum setiap negara pasti melindungi komoditas produknya agar tidak didominasi oleh produk luar atau negara lain. Tidak jarang negara memberlakukan kebijakan pembatasan impor atau memberlakukan tarif impor. Perbedaan nilai mata uang. Setiap negara memiliki mata uang berbeda dengan nilai yang berbeda pula. Seringkali negara mengekspor hanya ingin produknya dibayar menggunakan mata uang negaranya. Dalam hal ini umumnya kedua negara menggunakan mata uang asing lain yang biasa digunakan sebagai pembayaran. Ada konflik besar di suatu negara. Dalam hal ini, konflik merujuk pada situasi politik dalam negeri seperti kerusuhan etnis, peperangan, kudeta, dan sebagainya. Risiko keamanan yang tidak terjamin berpengaruh terhadap proses transaksi jual beli. Teori keunggulan mutlak dijelaskan sebagai kondisi di mana suatu negara dapat memproduksi barang atau jasa lebih banyak dibandingkan dengan para pesaingnya dengan mengeluarkan biaya yang lebih rendah sehingga mendapat keuntungan lebih besar. Teori keunggulan komparatif. Teori yang menyatakan bahwa barang yang memiliki nilai kegunaan pasti juga memiliki nilai penukaran. Pencetus teori ini adalah David Ricardo. Melalui teori ini penukaran barang berlaku selama barang yang ditukar masih dapat digunakan. Teori Heckscher-Ohlin mengatakan bahwa suatu negara yang berlimpah pada suatu faktor produksi akan mengekspor komoditas yang intensif menggunakan faktor produksi yang negara tersebut kekurangan. Kebijakan perdagangan internasional. Segala tindakan negara atau pemerintah, baik langsung ataupun tidak langsung, untuk memengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Adapun kebijakan yang dimaksud bisa berupa tarif, larangan impor, kuota, dumping, dan berbagai kebijakan lainnya. Faktor pendukung. Perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, antara lain kayu, minyak bumi, batu bara, timah, dan karet, tetapi belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengolahnya. Penghematan biaya produksi. Bagi negara yang belum memiliki ilmu, pengetahuan, dan teknologi
Untuk membuat sendiri produk seperti mobil dan handphone, pembuatannya akan menghabiskan biaya produksi yang jauh lebih mahal dibandingkan jika negara tersebut membelinya dengan negara lain. Pemenuhan kebutuhan nasional. Ada kalanya suatu negara tidak mampu memenuhi semua barang dan jasa yang menjadi kebutuhan penduduk, sehingga untuk memenuhinya suatu negara perlu mengimpor barang dan jasa tersebut dari luar negeri. Tujuan perdagangan internasional memiliki tujuan utama, yaitu meningkatkan gross domestic product atau GDP. Artinya perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari produksi barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lain selama 1 tahun. Menaikkan devisa negara melalui pertukaran perdagangan dengan cara mengimpor maupun mengekspor barang yang ada di dalam ke luar negeri, dan begitu pula sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi atau kenaikan produk nasional bruto GDP ini dihasilkan melalui faktor produksi milik warga negaranya yang tinggal di dalam maupun luar negeri, dan warga negara yang tinggal di dalamnya maupun yang tinggal di luar negeri tidak termasuk dalam GDP. Mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. Stabilitas harga yang dimaksud merupakan cara pemerintah mempertahankan harga ketika terjadi fenomena inflasi yang mulai meninggi. Inflasi sendiri merupakan peningkatan ketersediaan uang, sehingga dapat menyebabkan kenaikan harga barang. Alat pembayaran. Pembayaran internasional adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara melakukan pinjaman dari luar negeri, sehingga diperlukan beberapa cara untuk menyelesaikan hutang piutang tersebut. Uang tunai. Pembayaran tunai perlu dilakukan jika eksportir dan importir belum saling kenal secara baik, karena bisa membangun kepercayaan antara eksportir dan importir. Pembayaran tunai yang dilakukan importir bisa menggunakan mata uang dari eksportir. Pembayaran kemudian bisa dilakukan atau diterapkan ketika eksportir dan importir sudah saling kenal satu sama lain. Metode ini sangat disenangi oleh importir karena yang menanggung resiko pengiriman ialah eksportir. Kompensasi pribadi. Kompensasi pribadi adalah pembayaran internasional yang dilakukan oleh warga negara pada suatu negara dengan warga negara lainnya. Metode ini bisa dikatakan sebagai pembayaran yang bersifat praktis karena pembayaran ini bisa dilakukan secara tidak langsung. Neraca pembayaran. Pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran dalam kurung balance of payment atau BOP adalah catatan yang dilakukan secara sistematik atas keseluruhan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang berupa perdagangan barang dan jasa, transfer keuangan, dan moneter antar penduduk Indonesia dengan penduduk luar negeri selama satu periode tertentu. Tujuan neraca pembayaran: 1. Memberi keterangan kepada pemerintah mengenai posisi internasional negara itu sendiri. 2. Membantu proses pengambilan keputusan pemerintah dalam bidang politik, perdagangan, dan urusan pembayaran pada bank. 3. Pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang politik, moneter, dan fiskal. Komponen neraca pembayaran. Neraca berjalan, current account. A. Neraca perdagangan. Neraca perdagangan mencatat transaksi ekspor dan impor di antara dua negara atau lebih. Terdapat 3 kemungkinan yang terjadi pada neraca perdagangan, yaitu surplus, defisit, atau seimbang. B. Neraca jasa. Neraca jasa mencatat transaksi jasa dari atau kepada negara lain. Transaksi yang dimasukkan ke dalam neraca jasa adalah seluruh transaksi ekspor dan impor jasa seperti tenaga kerja, pengiriman uang, biaya transportasi, biaya asuransi, dan pariwisata. C. Neraca transaksi sepihak. Transaksi unilateral. Neraca unilateral mencatat transaksi sepihak berupa hadiah atau bantuan sosial yang diterima atau diberikan dari ke luar negeri tanpa kewajiban untuk membayar kembali. Neraca modal, capital account.
Neraca modal mencatat transaksi penerimaan atau pembayaran sehubungan dengan pinjaman dan penanaman modal, ekspor dan impor modal yang terjadi di antara dua negara atau lebih baik untuk investasi jangka pendek atau jangka panjang. Neraca moneter, monetary account. Neraca moneter mencatat mutasi dalam hubungannya dengan IMF serta memperlihatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa suatu negara. Cadangan tersebut bisa berupa emas atau valuta asing lainnya. Devisa. Pengertian devisa. Pengertian devisa dapat bervariasi tergantung pada konteks dan disiplin ilmu yang digunakan. A. Bank Indonesia (BI). Devisa adalah semua aset dalam bentuk uang maupun instrumen keuangan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional yang dimiliki oleh pemerintah, bank sentral, dan masyarakat umum di suatu negara. B. Investopedia. Devisa adalah uang asing yang dimiliki oleh pemerintah atau bank sentral suatu negara yang digunakan untuk membayar impor barang atau jasa, membayar utang luar negeri, atau sebagai cadangan untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang negara tersebut. Jenis devisa. Ada 3 jenis yang diperoleh negara, yaitu valuta asing atau mata uang yang dapat diperjualbelikan. B. Emas yang mempunyai sifat bisa dijadikan alat pembayaran internasional yang sah baik dalam bentuk batangan atau perhiasan. C. Surat berharga yang berlaku untuk pembayaran internasional, salah satunya seperti traveler, cheque, TC, atau cek berpergian yang biasanya dibawa turis dan dapat dicairkan. Fungsi devisa. Devisa yang diperoleh dari berbagai sumber dapat membantu perekonomian terutama bagi pemerintah. Namun berikut beberapa kegunaan devisa yang lainnya, yaitu 1. Membiayai kegiatan perdagangan luar negeri. 2. Membayar barang-barang impor. 3. Membayar utang. 4. Untuk biaya perjalanan dinas pejabat. Sumber devisa. Sumber utama penambahan devisa negara berasal dari perdagangan. Namun selain dari perdagangan, terdapat juga sumber-sumber devisa lainnya, yaitu 1. Kegiatan ekspor. Salah satu sumber devisa adalah dari kegiatan ekspor antar negara. Semakin banyak ekspor barang atau jasa dilakukan, maka akan semakin besar pemasukan devisa bagi negara. 2. Perdagangan jasa. Negara yang tidak kaya akan sumber daya alam biasanya mengandalkan perdagangan jasa untuk sumber devisa negaranya. 3. Kegiatan pariwisata. Selain perdagangan, sumber devisa lainnya dari kegiatan pariwisata yaitu berasal dari kunjungan turis mancanegara maupun kosmetik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.